Setiap perayaan Natal, ada peristiwa yang tidak dapat dilupakan umat Kristiani di Indonesia, yakni pengorbanan almarhum Riyanto, seorang Muslim yang taat, anggota Barisan Serbaguna atau Banser Nahdlatul Ulama. Riyanto gugur demi melindungi umat Kristiani dari serangan bom saat perayaan Natal tahun 2000 silam di Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia atau GSJPDI Ebenezer Mojokerto, Jawa Timur. Siapakah Riyanto? Bagi yang lahir di awal tahun 2000 mungkin belum mengenal siapa Riyanto atau telah mengetahuinya dari pemberitaan media sebagai bentuk apresiasi atas pengorbanan Riyanto. Channel Berita Katolik dan channel Katolikana, program Katolikana Insight akan mewartakannya kepada sahabat setanah air. Biografi. Riyanto lahir di Kediri, Jawa Timur, 19 Oktober 1975 dari pasangan suami istri Sukarmin dan Katinem. Riyanto merupakan anak sulung dari 7 bersaudara. Ia adalah tulang punggung keluarganya. Demi dapat membantu adik-adiknya, Riyanto rela bekerja menimbang kedelai di koperasi. Ia juga dikenal hingga akhir hayatnya sebagai pribadi yang penurut. Riyanto yang merupakan Satuan Koordinasi Cabang Kabupaten Mojokerto membantu pengamanan malam Natal di Gereja Ebenezer bersama 4 anggota Banser NU lainnya. Gugur memeluk bom. Dikutip dari tagar.id, peristiwa maut itu terjadi pada pukul 20.30 saat ibadah malam Natal usai dan jemaat mulai keluar meninggalkan gereja. Tiba-tiba jemaat dikejutkan dengan 2 penemuan bungkusan mencurigakan. Pertama, sebuah kantong plastik kresek hitam di depan gereja, tepatnya di bawah telepon umum. Kedua, sebuah tas berisi bungkusan mirip kado berukuran cukup besar di deretan kursi jemaat. Tentu saja, keberadaan kedua benda itu membuat jemaat terkejut dan ketakutan. Bahkan salah seorang jemaat menyelutuk jika bungkusan itu berisi bom. Mengingat pada tahun 2000-an menjadi awal sejarah kelam terorisme di Indonesia. Teror bom menyerang sejumlah gereja di Indonesia, termasuk kota Batam waktu itu. Riyanto segera mengamankan serta membuka bungkusan yang ditemukan di luar gereja itu. Tampak kabel-kabel menjulur keluar dan mulai memercikkan api. Benar saja, paket itu berisi bom. Dengan cepat, anak pertama dari 7 bersaudara itu berupaya membawa jauh bom itu dari gereja demi menyelamatkan jemaat gereja. Sebab saat itu jemaat tengah memadati pintu keluar gereja hendak bergegas pulang. Sayangnya, Riyanto hendak membuang bom itu ke parit. Bom sudah keburu meledak dalam pelukannya. Akibatnya, pria berusia 25 tahun itu terpental hingga ratusan meter dari gereja. Tubuhnya ditemukan 30 meter di perumahan warga dalam keadaan hancur dan sulit dikenali. Ledakan yang dahsyat itu juga menghancurkan kaca-kaca jendela gereja dan merobohkan pagar gereja. Selain itu, bangunan-bangunan di sekitar gereja, beberapa pagar rumah warga juga ada yang ambruk. Seketika suasana menjadi pecah. Orang-orang berlarian tak beraturan menyelamatkan diri masing-masing. Teriakan memekik bergema di area gereja, serta beberapa jemaat tiarap. Beberapa detik sebelum bom meledak, Riyanto masih sempat berteriak sekencang mungkin meminta jemaat untuk tiarap. Selang beberapa menit, kemudian jemaat tersadar bahwa masih ada 1 bungkusan mencurigakan lagi yang ada di dalam gereja. Mereka menduga bungkusan itu adalah bom, sama dengan bungkusan yang telah meledak lebih dahulu di luar gereja. Bungkusan itu pun buru-buru dibawa keluar gereja, lalu diletakkan di depan di tengah jalan di gereja, lalu bom itu meledak sesaat kemudian. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, diduga ada 2 pelaku dalam pemboman tersebut. 1 pelaku diduga sempat masuk ke dalam gereja dan mengikuti ibadah. 1 lagi menaruh bom di luar gereja lalu pergi. Polisi mengatakan pelaku pemboman itu adalah anak buah Ali Imron.
pelaku bom Bali pada tahun 2002. Jasad yang sudah tak berdaya itu dilarikan ke rumah sakit untuk diotopsi. Keesokan harinya, pada tanggal 25 Desember 2000, jenazah pria kelahiran Kediri 19 Oktober 1975 itu dimakamkan di pemakaman umum di Jalan Sabukalu, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Keluarga Rianto maafkan pelaku. Dilansir dari CNN Indonesia, Titik, adik Rianto, merasa hingga kini keluarganya masih menyimpan duka. Kendati demikian, ia mengaku telah memaafkan pelaku teror yang menewaskan kakaknya tersebut. Ia juga berharap aksi terorisme di Indonesia ini tidak terulang lagi. Yang sudah ya sudah, semoga aksi teror tidak terulang lagi. Semoga segera disadarkan orangnya, ditunjukkan ke jalan yang benar. Kami sudah memaafkan, katanya. Pahlawan kemanusiaan. Aksi heroik Rianto menghentakkan dunia, menyentuh nurani terdalam semua manusia yang menempatkan penghormatan pada kemanusiaan di tempat tertinggi. Rianto adalah contoh nyata umat beragama yang kaya akan nilai-nilai kemanusiaan. Ia juga bukti bahwa perbedaan tak menjadi penghalang untuk tetap berbuat kebaikan kepada siapapun. Karena itu, tak berlebihan dirinya disebut pahlawan kemanusiaan. Tidak mengherankan, keberanian dan aksi heroik Rianto selalu dikenang di setiap perayaan Natal. Tulisan-tulisan mengenai kisah keberaniannya bertebaran di media massa, media sosial, maupun aplikasi percakapan seperti WhatsApp. Mengundang kagum Presiden Gus Dur. Keterlibatan Ansor dan Banser dalam menjaga kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang sudah sejak lama telah menginspirasi banyak orang untuk ikut menjaga Indonesia dalam bingkai Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Aksi heroik itu pun mengundang kagum mendiang Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid. Ia mengatakan aksi Rianto sebagai perbuatan yang mulia. Rianto telah menunjukkan dirinya sebagai umat yang kaya nilai kemanusiaan. Semoga dia mendapatkan imbalan sesuai dengan pengorbanannya, ucap ayah dari Yeni Wahid ini saat menghadiri haul kelima Rianto waktu itu. Diangkat ke layar lebar. Dilansir dari Tempo.co, kisah keberanian Rianto menginspirasi sutradara kondang di tanah air, Hanung Bramantyo, dengan mengangkat kisah Rianto dalam sebuah film yang disutradarainya sendiri, berjudul Tanda Tanya. Film ini dibintangi artis papan atas yakni Reza Rahadian dan Revalina S. Temat. Lewat film ini, Hanung mencoba mengumandangkan pesan toleransi antar umat beragama yang dinilainya kian luntur. Tak pernah dilupakan. Sebagai penghargaan atas jasanya, pihak gereja Ebenezer memberikan santunan berupa biaya pendidikan kepada salah satu adik Rianto, Supartini. Bantuan itu adalah beasiswa pendidikan hingga lulus kuliah. Supartini kini telah lulus dari Universitas Islam Majapahit dan sudah bekerja. Rudi Sanusi Wijaya, Gembala Gereja GSJPDI Ebenezer Mojokerto waktu itu mengatakan apa yang diberikan pihaknya itu memanglah tak sebanding dengan apa yang telah dikorbankan oleh Rianto. Namun ia berharap sedikit banyaknya semoga apa yang diberikannya itu bisa meringankan beban keluarga Rianto. Pihak gereja sendiri selalu mendoakan perjuangan Rianto, pengorbanan Rianto di setiap ibadah mereka, khususnya pada saat Rianto gugur, yakni malam Natal,
Selain itu, setiap perayaan Natal umat Kristiani khususnya di Mojokerto juga selalu mendoakan Riyanto. Begitu juga umat Kristiani di seluruh Indonesia dan dunia. Aturan doa juga dipanjatkan sesama rekan Banser NU dan para pejabat di wilayah itu. Mereka melakukan ziarah kubur dan mengunjungi rumah keluarga Riyanto. Dalam komunitas jejaring sosial, komunitas Katolik Garis Lucu selalu menggalang donasi untuk keluarga Riyanto. Donasi itu bersumber dari netizen yang ada di Indonesia sebagai bentuk kado pahlawan kemanusiaan dari semua kalangan agama dan keyakinan di Indonesia. Dijadikan nama jalan. Dilansir dari CNN Indonesia, Kasat Korcap Banser Kota Mojokerto, Sahrial, mengatakan nama Riyanto pada tahun 2012 lalu diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto. Pemerintah setempat juga membangun gapura yang besar bertuliskan nama Riyanto. Melalui itu, kata Sahril, para Banser dan seluruh umat Islam di Indonesia meneladani sikap dan pengorbanan yang telah Riyanto lakukan. Baginya, Riyanto adalah seorang pejuang kemanusiaan yang telah sepenuh hati mengamalkan rahmat dari Tuhan. Katanya lagi, walaupun negeri Indonesia memiliki perbedaan agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya, perbedaan itu adalah rahmat Tuhan. Kita, katanya, harus menghargai rahmat itu. Riyanto sudah melakukannya. Tugas kita sekarang meneladaninya, kata Sahril waktu itu. Bagaimana saudara-saudari sahabat Berita Katolik dan Katolikana? Kita harus bersyukur atas pengorbanan Riyanto, seorang muslim yang taat berkorban untuk kita. Mari kita sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi kepada sesama manusia, baik berbeda suku, budaya, dan agama keyakinan. Hentikan perdebatan antara umat beragama. Mendebat kebenaran ajaran tertentu hanya membuang-buang energi dan menimbulkan permusuhan. Mari di masa pandemi COVID-19 ini, kita merayakan Natal penuh dengan hikmat sesuai dengan tema Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI dan Konferensi Wali Gereja KWI pada tahun 2020 ini. Dengan tema, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Matius 1 ayat 23. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah sumber pertolongan kita. Begitu juga dengan pertolongan Allah kepada kita pada tragedi bom di gereja Ebenezer. Tuhan memberikan pertolongan melalui Riyanto, seorang muslim yang taat. Saudara-saudari terkasih, saya mewakili channel Berita Katolik dan channel Katolikana dalam program Katolikana Insight mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel Berita Katolik. Subscribe juga channel Katolikana dan kunjungi website www.katolikana.com untuk informasi terkini seputar Gereja Katolik Indonesia, dan kunjungi www.radio.katolikana.com untuk mendengarkan lagu-lagu hits di Radio Katolikana, mitra media channel Berita Katolik. Follow akun media sosial kami di bawah ini. Saya, presenter Romesko Purba, editor Basilius Triharyanto, narasi Romesko Purba, editor Basilius Triharyanto, editing Romesko Purba. Sampai bertemu dalam episode selanjutnya. Kristus memberkati kita semua.